Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maharani Marwape, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 176, Pola Kemitraan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur tahun 2020 dengan NDH 19. Izinkan saya mempresentasikan hasil laporan aktualisasi saya yang berjudul Pembelajaran IPS bagi peserta didik kelas 7 melalui metode Picture and Picture di SMPN 1 Pojentrek Kabupaten Pasuruan. Yang melatar belakangi saya dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi ini adalah yang pertama, kondisi sebelum ada gagasan atau kondisi sebelum diterapkannya metode Picture and Picture. Sebelum diterapkannya metode Picture and Picture, pembelajaran itu cenderung monoton karena kurang pemanfaatan media pembelajaran dan metode pembelajaran. Hal ini menyebabkan siswa kurang antusias, mereka malas, dan mereka pasif, yang menimbulkan menurunnya keaktifan belajar peserta didik. Lebih lanjut, hal ini berakibat pada menurunnya hasil belajar peserta didik, yang dibuktikan dengan rata-rata hasil penilaian mereka pada semester ganjil di KD 3.1 dan KD 3.2 yang sebesar 66 dan 63. Selain itu, rata-rata PAS mereka semester ganjil tahun 2019-2020 adalah sebesar 65. Nah, setelah diterapkannya metode Picture and Picture ini atau kondisi sesudah ada gagasan, hal ini meningkatkan keaktifan peserta didik yang dibuktikan dengan hasil observasi mencapai 82% dengan kategori tinggi ya. Hasil observasi ini adalah hasil observasi keaktifan siswa. Selain itu, meningkatnya pula hasil belajar peserta didik yang dibuktikan dengan hasil rata-rata pretest yang semula 49 meningkat menjadi 85 ketika post-test. Selama aktualisasi ini terdapat 13 kegiatan yang dilakukan oleh peserta LASAR. Yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait aktualisasi yang akan dibuat, yaitu dilaksanakan pada Jumat 21 Februari 2020, di mana mentor diberikan rancangan aktualisasi yang dibuktikan dengan nota dinas, lembar konsultasi, notulen, dokumentasi kegiatan, jurnal kegiatan, dan surat keterangan penyetujuan kegiatan aktualisasi. Hal ini terlampir pada lampiran kegiatan 1. Lalu yang kegiatan kedua adalah melakukan koordinasi dengan guru senior dan rekan sejawat yang dilaksanakan pada Sabtu 22 Februari 2020. Peserta LASAR berkonsultasi dengan guru senior dan rekan sejawat, lalu guru senior dan rekan sejawat memberikan saran dan masukan kepada peserta LASAR yang ditulis dan dibuktikan pada jurnal koordinasi dengan rekan kerja atau guru senior dan dokumentasi kegiatan. Hal ini terlampir pada kegiatan lampiran 2. Lalu yang ketiga adalah melakukan konsultasi dengan coach. Melakukan konsultasi dengan coach ini dilakukan melalui daring via WhatsApp dan via Zoom yang dilaksanakan pada 19 Februari 2020 dan 12 Juni 2020. Hal ini tertulis pada nota dinas, jurnal konsultasi, notulen, dan dibuktikan dengan dokumentasi yang dilampirkan pada lampiran kegiatan 3. Lalu, kegiatan keempat yaitu menyusun rencana penerapan ide gagasan. Hal ini dilaksanakan dan dilakukan dengan kepala sekolah, dengan meminta izin kepada kepala sekolah, yaitu memohon agar peserta LASAR dibolehkan melakukan kegiatan aktualisasi di sekolah tersebut atau di SMPN 1 Pojentrek yang dilaksanakan pada Senin 24 Februari 2020 yang tertulis pada nota dinas, jurnal konsultasi, notulen, dan dokumentasi. Hal-hal tersebut terlampir pada lampiran kegiatan 4. Lalu kegiatan 5 yaitu menyusun RPP. Peserta LASAR menyusun RPP dasar yang kemudian diserahkan atau diberikan kepada guru senior. Lalu dengan guru senior itu dilihat, direvisi, dan diperbaiki, lalu dikembalikan lagi ke peserta LASAR untuk dilakukan perbaikan. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa 25 Februari 2020. Buktinya yaitu berupa draft RPP yang belum direvisi atau draft awal dan dokumentasi yang dilampirkan pada lampiran kegiatan 5. Lalu kegiatan 6, penyempurnaan RPP oleh kepala sekolah, yaitu ketika RPP yang dari guru senior dikembalikan lagi kepada peserta LASAR memperbaiki RPP tersebut dan diberikan kepada kepala sekolah untuk dikonsultasikan, lalu
jika sudah baik maka disetujui, jika masih belum baik maka diberikan perbaikan. Namun pada kegiatan 6 ini, RPP telah sempurna atau sudah dirasa baik oleh kepala sekolah. Yang kegiatan ke-6 ini dilaksanakan pada Rabu 26 Februari 2020 yang tertulis pada nota dinas, lembar konsultasi, notulen, dan buktinya berupa draft RPP yang telah disempurnakan atau telah disetujui, dan dokumentasi yang dilampirkan pada lampiran kegiatan 6. Kegiatan 7, yaitu membuat alat ukur pencapaian hasil belajar dan rubrik keaktifan. Pada kesempatan kali ini atau kegiatan ke-7 yang dilaksanakan pada Kamis 27 Februari 2020, peserta Latsar membuat alat ukur hasil belajar dan rubrik keaktifan sebagai bukti perbedaan sebelum dan sesudah ada gagasan, yaitu peserta Latsar membuat LKPD atau lembar kerja peserta didik, kisi-kisi soal, kartu soal dan jawaban, soal pretest dan posttest, lembar observasi keaktifan peserta didik atau rubrik penilaian yang dilampirkan pada lampiran kegiatan 7. Lalu kegiatan ke-8 adalah melaksanakan pretest. Pelaksanaan pretest dilaksanakan pada Jumat 28 Februari 2020 di kelas 7A yang dibuktikan dengan dokumentasi pretest dan hasil pretest siswa yang dilampirkan pada lampiran kegiatan 8. Kegiatan 9 adalah mendesain konsep, di mana peserta Latsar mencari media yang dibutuhkan untuk diterapkan pada kegiatan ke-11, yaitu peserta Latsar mencari video dan gambar yang terkait materi yang dilaksanakan pada Senin 2 Maret 2020 dengan menghasilkan media pembelajaran berupa video dan gambar dan sumbernya dari mana serta dokumentasi. Hal ini terlampir pada lampiran kegiatan 9. Kegiatan 10, yaitu mempersiapkan media, alat, dan bahan yang dilaksanakan pada hari Selasa 3 Maret 2020 di mana peserta Latsar membeli atau menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan RPP yang tertulis, yaitu berupa gambar, sticky note, lem, kertas ariston, dan lain-lain, serta dibuktikan dengan dokumentasi yang dilampirkan pada lampiran kegiatan 10. Lalu kegiatan 11 adalah eksekusinya atau penerapan metode picture and picture. Penerapan metode picture and picture ini dilaksanakan di kelas 7A pada hari Kamis 5 Maret 2020, diawasi langsung oleh kepala sekolah, guru sejawat, dan guru senior yang dibuktikan dengan dokumentasi dan diisi pula dalam lembar observasi keaktifan siswa. Dilampirkan pada lampiran kegiatan 11. Lalu kegiatan 12 adalah melaksanakan posttest. Posttest dilaksanakan tepat setelah kegiatan 11 atau setelah penerapan metode. Pada hari Kamis juga tanggal 5 Maret 2020, yaitu siswa mengerjakan soal posttest yang soalnya sama seperti pretest. Lalu buktinya adalah dokumentasi pengerjaan soal posttest, dokumentasi soal posttest yang telah dikerjakan, hasil posttestnya, lalu dibandingkan antara nilai hasil posttest dan pretestnya. Lalu kegiatan 13 adalah menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Penyusunan kegiatan aktualisasi ini diberlangsung dari Senin 9 Maret 2020 sampai pertengahan Maret. Setelah aktualisasi dilaksanakan, laporan dikerjakan, lalu dikonsultasikan kembali kepada mentor dan dibuktikan dalam nota dinas, lembar konsultasi, notulen, dan dokumentasi yang terlampir pada lampiran kegiatan 13. Simpulannya, ketika setelah melakukan penerapan metode picture and picture ini, pembelajaran menjadi lebih semangat ditinjau dari keaktifan siswa. Lalu, penggunaan metode picture and picture ini dapat meningkatkan keaktifan siswa sebesar 82% yang termasuk kategori tinggi. Dan metode pembelajaran picture and picture mampu mewujudkan pembelajaran IPS yang lebih inovatif, kreatif, dan menyenangkan di kelas. Selain itu, dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang dibuktikan dengan meningkatnya hasil dari pretest ke posttest mereka dari rata-rata 49 naik menjadi 85% dengan persentase nilai ketuntasan sebesar 100%. Sedangkan dalam pelaksanaan aktualisasi
habituasi dari kegiatan 1 dan kegiatan 13, peserta Latsar telah melakukan pengaktualisasian nilai aneka yang dijabarkan pada tiap kegiatan. Nah, untuk sarannya, penerapan metode picture and picture ini dapat ditindaklanjuti agar diterapkan pada mata pelajaran yang lain se-Kabupaten Pasuruan. Lalu bagi guru mata pelajaran lain untuk turut berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode, model, dan pembelajaran yang bersifat PAIKEM di SMPN 1 Posyentre. Lalu yang terakhir, kepada pihak sekolah disarankan untuk memfasilitasi pengoptimalan penggunaan metode, model, dan media dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap peserta didik sesuai dengan visi dan misi sekolah. Demikian presentasi hasil laporan aktualisasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.